Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Jadi sebenarnya kita ke MK itu mengajukan apa ya namanya, No, ya? Uji material. Uji material. Jadi kita mau bertanya mengenai pasal-pasal yang selama ini sepertinya ada berbagai macam tafsir yang berbeda-beda. Jadi kita ingin menanyakan nih sebenarnya tafsir yang sebenar-benarnya tuh yang mana? Karena ada beda-beda pendapat dan beda-beda pendapat itu Sebenarnya cuma jujur. pengen nanya kejelasan aja ya. Jujur-jujur aja kan agak mempersulit kita kan hubungan relationship di antara stakeholder di ekosistem musik sendiri tuh jadi kayak orang jadi ngeliatin gitu nih kayak ini lagi bermasalah sama ini dan kita pengen menghindari itu. Kita pengen tahu nih sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya bagaimana sih aturan undang-undang ini yang sebenarnya itu sih yang Dan harapannya kan akan dijawab sama orang yang berwenang gitu ya. Iya, sama pihak yang benar. berwenang. Iya, jadi jelas buat kita semua supaya kita bisa kerja juga nyaman, Betul. berkarya juga nyaman seperti itu. Namain enggak sama sebetulnya. Mau sih, Sebenarnya gue lagi cuma mau nanya doang, mereka udah ngerti belum masalahnya apa? Iya, kalian tahu nggak masalahnya apa? Ada betul. Yes, benar. Makasih risetnya ya. Yeay. Cuma mungkin di luaran itu banyak yang salah kaprah ya, menganggap itu sebagai gugatan. Padahal sebenarnya itu bukan gugatan. Kita hanya mengajukan uji material saja. Pengen nanya sebenarnya ini kan banyak pasal yang masih multitafsir. Tergantung siapa yang menginterpretasikan gitu. Ada baiknya dijelaskan sama yang berwenang untuk ngasih tahu duduk perkaranya itu sebenarnya harusnya seperti apa. Mungkin banyak sebenarnya gini, kayak banyak yang belum tahu apa yang terjadi. Jadi kita di dunia industri hiburan ini ada kebiasaan yang sudah berlangsung sekian lama. Terus tiba-tiba ada usul baru. Nah, setelah ada usul baru itu, kan kita mesti nanya dong, siapa yang mesti kita ikutin gitu kan? Nah, berdasarkan itu, makanya kita coba, berarti kita coba tanya ke yang berwenang nih. Gitu. Yang berwenang menurut kita yang paling tahu mengenai pasal-pasal mungkin MK. Jadi kita nanya ke yang benar-benar emang menguasai dan emang yang menentukan nih. Yang benar tuh yang mana tafsirnya supaya kita bisa berkarya dengan tenang dan nyaman lah gitu. Jangan sampai ada perdebatan lagi. Kan istilahnya ada isunya bahwa penyanyi itu merasa nggak mau minta izin atau nggak perlu minta izin. Sebenarnya atau nggak mau bayar. Iya, bukan kan? itu karena ada kebiasaan lama yang sudah diatur sekian lama adalah bahwa kita itu minta izinnya memang ada sistemnya melalui LMK. Ada mekanismenya, jadi bukan minta izin langsung ke penciptanya, tapi sekarang kan ada usulan baru bahwa izinnya langsung ke penciptanya. Jadi kita bingung nih, mau ngikutin yang mana nih? Jadi ada visi-visi yang berbeda nih kan dari masing-masing pihak. Kita pengen minta dijelaskan yang sebenarnya seharusnya dilakukan tuh seperti apa. Makanya kita kasih namanya gerakan satu visi supaya kita kan sangat enak untuk menjalani pekerjaan kita juga kalau misalnya visinya udah sama nih gitu. Kayak Nino nih kan juga pencipta lagu yang menciptakan lagu untuk penyanyi lain seperti aku. Gitu. Kebetulan langsung ada penyanyinya. Iya, udah jadi sebenarnya kita pengen tetap punya hubungan baik antara si penyanyi dan pencipta lagu. Jangan sampai multitafsir ini jadi membuat kita jadi saling nggak enak satu sama lain gitu. Sama mungkin kalau misalnya ada berita-berita yang beredar, mungkin sebaiknya baik dari teman-teman atau mungkin dari masyarakat juga mengkonfirmasi lah ya. Kalau kita ada Instagramnya Visi namanya Vibrasi Suara Indonesia. Jadi sebenarnya semua informasi yang resmi dari Visi hanya ada di situ. Jadi kalau yang lain tuh hanya dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi. Kayak kemarin kan ada asumsinya bahwa bahwa Visi itu minta diganti gitu. Ya digugurkan ataupun apa istilahnya ya? Minta merubah peraturan. Merubah undang-undang. Enggak, sebenarnya terkesannya seperti itu. Nggak minta kita cuma bertanya, ini tafsir yang benar tuh yang mana gitu. Kita minta yang berwenang untuk ngasih tahu kita, which is adalah MK ngasih tahu kita yang mana gitu. Sama balik lagi kan banyak beredar tuh mengenai performing rights gitu. Tapi sebenarnya rights-nya pencipta lagu tuh ada mechanical, ada mechanical rights. Nggak cuma performing rights saja, ada synchronization rights. Jadi aku cuma mau ngejelasin ada banyak sekali kayak berita-berita yang beredar dan jadi semakin blunder gitu semuanya. Jadi kayak mechanical rights itu tidak dipermasalahkan ya sekarang karena memang sudah berjalan dengan semestinya. Jadi pencipta lagu tuh sudah mendapatkan haknya dari mechanical rights, juga sudah mendapatkan haknya dari synchronization rights. Nah, untuk performing rights ini di saat kita bernyanyi live ini yang ada multitafsir. Nah, itu yang sedang kita ajukan ke MK, mudah-mudahan kita segera mendapatkan hasilnya supaya kita bisa kerja
tenang, nyaman, aman, intinya kita semuanya damai lah. Sebenarnya cuma pengen ngambil langkah untuk kepastian yang lebih baik di masa yang akan datang sih. Ini untuk kebaikan kita semua insya Allah ya. Mencegah kebingungan-kebingungan di teman-teman semua, baik penyanyi maupun pencipta lagu maupun event organizer, semua yang terkait di ekosistem. Ya, mungkin di sini kan ada 4 poin ini, ada tanggapan juga dari salah satu musisi ya sebelum legend juga. Iya. Gak apa-apa ngomongin aja. Oke. Sama tadi yang dibilang itu terlalu kanak-kanakan dan itu disebut apa? Sebenarnya itu kan caranya ada macam-macam. Ada juga cara yang istilahnya diusulkan oleh Mas Dhani, nanti kalau bisa ketemu di DPR. Itu juga nanti kita mungkin ke sana, kita antar ke DPR. Karena kan kita mencari jalan keluar aja sebetulnya. Mencari jalan keluar yang itu tadi, kebiasaan lama yang sudah berjalan sekian lama, tiba-tiba ada permintaan baru, kan kita mesti tahu siapa yang berhak menentukan ini gitu kan gitu. Ya, benar. Jadi ntar mungkin kita ngobrol ke MK, kita ngobrol ke DPR juga gitu. Mungkin gitu. Iya. Tapi dari pencipta lagu sendiri mungkin sejauh ini sudah pernah dapat apa sih kayak ini penting kayaknya Oke, ya. Iya, sebenarnya seperti yang tadi Umi udah jelasin ya, sebenarnya ada beberapa jalur untuk bisa dikatakan sebagai pendapatan pencipta lagu gitu. Selain performing rights, saya dapat mechanical rights juga, saya dapat synchronization rights dari lagu-lagu saya, mungkin akhirnya mendapatkan brand deal segala macam gitu. Jadi yang perlu teman-teman di luar sana ketahui bahwa yang namanya rights itu ada macam-macam gitu. Karena selama ini mungkin yang selalu diobrolin adalah performing rights. Jangan lupakan juga teman-teman sebelum mungkin mau berkomentar, itu teman-teman juga riset dulu kali ya. Untuk bisa cari tahu sebenarnya apa aja sih yang ada di ekosistem musik ini gitu. Alhamdulillah sih sampai hari ini saya masih bisa hidup dan menghidupi keluarga saya dengan lagu-lagu saya. Alhamdulillah.